यार यार म्यूजियम बच्चे कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कम ऑन टेल मी वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Humtum. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Saif Ali Khan, Ranbir Mukherjee, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di mana seorang kartunis bernama Karan Kapoor merilis novel berjudul Humtum. Karyanya itu sangat laris sampai ke berbagai negara. Hanya dalam waktu 1 minggu saja, penjualan novel ini telah laris menyentuh angka 10.000 kopi. Bahkan setelahnya, pesanan bisa tembus sampai 10.000 kopi lagi. Keberhasilannya yang pertama ini mengantarkan Karan Kapoor pada konferensi pers. Dari beberapa pertanyaan yang Karan jawab, dia menyimpulkan bahwa karyanya yang berjudul Humtum terinspirasi dari kisah cintanya sendiri. प्यार कभी अधूरा नहीं रहता जो प्यार कामयाब हो उसके बाद Cerita pun kembali ke 9 tahun yang lalu. Karan berencana melanjutkan studinya di Amerika. Dia menaiki pesawat dengan penerbangan dari Delhi menuju kota New York. Saat itu, pesawat menjadi saksi atas pertemuan pertama Karan dengan Ria, seorang wanita yang tidak kebetulan menjadi teman satu kursi di pesawat. Mereka tidak bertegur sapa, bahkan untuk sekedar menanyakan nama pun, mereka terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Namun setelah 3 jam berlalu, Ria dan Karan memperkenalkan nama mereka satu sama lain. Pesawat melakukan transit di kota Amsterdam. Waktu tersisa 6 jam sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke kota New York. Karan mengajak Ria untuk ikut bersamanya jalan-jalan di kota itu. Sempat kesal dengan kelakuan Karan yang lancang melihat identitas Ria, Ria tidak menolak ajakan Karan untuk jalan-jalan bersamanya. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah museum yang berisi lukisan bersejarah. Tidak seasik Ria dengan minat yang tinggi, Karan tidak begitu menyukai hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Dan saat mereka tengah beristirahat, Karan bercerita kepada Ria. Sehingga Ria mengetahui bahwa Karan dan teman-temannya adalah tipe orang yang tidak pernah serius dalam menjalin hubungan dengan wanita. Setiap sudut pusat kota Amsterdam sebisa mungkin mereka kunjungi sebelum kembali ke pesawat. Dan perjalanan mereka harus berakhir karena kelakuan Karan yang sudah di luar nurul, yang membuat Ria sangat marah sampai harus menampar Karan. Karan yang tidak bisa memahami situasi berulah dengan mencium Ria di hadapan orang banyak tanpa persetujuannya. Tak lama mereka pun sampai di kota New York. Namun yang membedakan kali ini adalah Karan tidak lagi duduk di samping Ria, karena Ria masih marah atas kelakuan Karan sebelumnya. Bahkan setelah mereka turun dari pesawat, Ria tidak memberikan kesempatan pada Karan untuk pembelaan. Ria sangat tidak menyukai perbuatan Karan dan berkata kepadanya bahwa dia tidak ingin bertemu lagi dengan Karan. Karan yang melihat Ria lebih dulu meninggalkannya, tersenyum simpul dan meyakinkan dirinya bahwa hari itu bukanlah hari akhir bagi mereka. Dan suatu hari nanti dia maupun Ria pasti akan bertemu lagi. Cerita pun beralih kepada Karan. Novel Humtum dengan visualisasi kartun yang menggemaskan dengan tokoh pria yang bernama Hum dan wanitanya bernama Tum, di mana dua orang dengan gender berbeda itu berjanji tidak akan bertengkar. Namun hal-hal kecil yang dilakukan Hum bisa membuat Tum kesal, bahkan berkali-kali teguran yang Hum ingatkan kepada Hum tidak membuatnya berubah. Karena Hum selalu sengaja membuat Tum kesal. Kartun pun berakhir. Dan 6 bulan kemudian di kota New York, penduduk kota itu tengah menikmati suasana pagi yang cerah di satu taman. Namun berbeda dengan Karan, yang dia lakukan saat ini adalah berduaan di balik pohon bersama pacarnya yang bernama Salini. Di tengah canda tawa keduanya, Karan melihat Ria sedang menaiki sepeda. Ria juga menyadari keberadaan Karan dan mencoba untuk menghindarinya. Karan menghampiri Ria, begitu pula Salini yang menghampiri keduanya.
Dan dia terkejut karena yang dia lihat adalah Ria teman kuliahnya. Dan yang lebih membuat Salini terkejut adalah Karan dan Ria sudah saling mengenal satu sama lain. Karan mencoba untuk tidak menjelaskan apa-apa kepada Salini, namun Ria sendiri menjelaskan pertemuan pertamanya dengan Karan, mengingat kelakuannya yang membuat Ria kesal di kota Amsterdam. Situasi canggung itu membuat Salini lebih dulu pergi meninggalkan keduanya. 3 tahun kemudian di Delhi, tepatnya di rumah Karan, ibunya yang kerap dipanggil Anju tengah bekerja dalam usaha mempersiapkan acara pernikahan. Karan juga ada di sana. Dia diminta Anju untuk membantu pekerjaannya. Terpaksa menuruti permintaan sang ibu, Karan sampai rela dipecat dari pekerjaannya sendiri. Namun di tengah persiapan, tanpa diduga-duga, Karan bertemu Ria, yang dimana penampilannya sudah jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Rambut panjang terurai dan pakaian feminim itu sangat berbeda dibandingkan Ria dengan rambut pendek dan yang selalu menggunakan celana panjang. Karan yang melihat Ria sangat senang dan mengajak Ria berbincang. Dia mengatakan kepada Ria kalau dia tengah membantu ibunya mempersiapkan pernikahan di sana. Ria juga menjelaskan kepada Karan kalau acara yang tengah ia bantu siapkan itu pengantinnya adalah Ria sendiri. Bukannya mengucapkan selamat, Karan lagi-lagi membuat Ria kesal dengan mengejeknya. ऑर्गेनाइज कर रहे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि बाय करण. Kali itu pertama bagi Karan bertemu dengan ibu Ria yang dipanggil Bobby. Dia yang masih membantu acara pernikahan Ria, kini tengah mengantar Ria menggunakan kolbak berisi sayuran untuk mencoba gaun pengantinnya. Karan diberitahu Ria kalau calon suaminya itu bernama Samir. Dengan baik, Karan mendengarkan cerita Ria mengenai pertemuan pertamanya bersama Samir sampai memutuskan untuk menikah. Namun bukan karena namanya jika dia tidak membuat Ria kesal. You're sick. अरे जरा immature और बेवकूफ. कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो यार ये हर बात. Upacara mehendi pun berlangsung. Tangan Ria dihias menjadikannya calon pengantin yang cantik jelita. Karan pun turut memeriahkan suasana, namun sudut pandang tentang cinta yang berbeda di antara keduanya membuat mereka sedikit bertentangan, berpegang teguh dengan pendapatnya masing-masing. Bagi Karan, menikah itu tidak perlu, sementara bagi Ria adalah kebalikannya. Pernikahan pun berlangsung dengan baik. Ria maupun Samir mengitari api suci bersama-sama dan mengikat janji di sana. Karan juga ikut menyaksikan ritual kebahagiaan mereka. Pemakaian sindur dan kalung menjadi simbol sendiri akan Ria yang telah resmi menjadi istri Samir. Kehidupan pengantin baru pun dimulai. Ria dan Samir kini berada di bandara untuk pergi berbulan madu. Bobby yang hampir tidak bisa bertemu sebelum kepergian putrinya itu mengatakan kepada Ria bahwa Karan membantu pekerjaan Bobby agar dia bisa bertemu dengan Ria. Walaupun sebelumnya pertemuan Karan dengan Ria sedikit menimbulkan perdebatan, tapi kini mereka bisa berpisah dengan baik. Karya Karan kembali ditampilkan. Tum sendiri asik membuat istana pasir di pinggir pantai. Namun tiba-tiba sirip hiu mendekat. Tum sempat terkejut dan berpikir hiu itu mengarah kepadanya. Namun ternyata yang ia kira hiu itu ternyata dia adalah Tum yang sengaja mengusilinya. Tum berkata kepadanya bahwa setiap dia ingin melupakan Hum selalu muncul ke hadapannya. Namun Hum berkata bahwa bukan dia yang sengaja menemuinya, melainkan karena Tum sendiri yang merindukannya. 3 tahun kemudian, Karan dengan gaya rambut yang lebih rapi baru saja mendarat di Paris. Dia bertemu dengan ayahnya yang bernama Arjun. Arjun adalah fotografer di luar negeri. Dia sudah lama tinggal di sana dan selalu berpindah-pindah rumah. Karan pun bersama Arjun menuju rumahnya. Candaan mengenai ibunya Karan yaitu Anju yang Arjun lontarkan tidak membuat Karan kesal karena dia tahu ayahnya itu cukup gengsi untuk mengakui bahwa dia penasaran dengan kabar Anju, mantan istri ayahnya sendiri. Walaupun tidak mengakuinya, Karan semakin yakin karena ayahnya itu kedapatan memajang foto Anju di dinding rumahnya. Nice pictures, Dad. Saat Karan sedang berada di kereta api, lagi-lagi takdir mempertemukannya dengan Ria. Ria senang melihat Karan di sana. Ria berkata kepada Karan bahwa dia tengah membuka usaha butik di Paris. Begitu pula Karan membalasnya kalau dia tengah menulis novel yang berjudul Humtum. Di tengah semangat, Karan menjelaskan stasiun tujuan Ria sudah dekat dan dia bersiap untuk turun. Karan menitipkan salamnya untuk Samir kepada Ria. Namun jawaban Ria membuat Karan terkejut bahwa Ria tidak lagi bersama Samir. Masih berada di Paris, Karan yang kini tengah makan bersama Arjun, kepalanya masih teringat kepada perkataan Ria yang membuat Ria berbeda.
Arjun yang melihat kegelisahan putranya itu menyuruhnya untuk menghubungi Ria. Karan berhasil menghubungi Bobby. Dia meminta alamat rumah mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Singkat cerita, Karan sudah berada di rumah Ria dan ibunya di Paris. Bobby menjelaskan rasa penasaran Karan mengenai Samir. Ternyata, Samir telah meninggal karena kecelakaan mobil setelah merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Hal itu juga merenggut dunianya Ria. Bobby menjelaskan bahwa sekarang Ria tidak seceria dahulu dan selalu membisu. Ria memilih meninggalkan Amerika dan India dan pergi ke Paris untuk mencoba berdamai dengan semuanya. Cerita itu membuat Karan iba. Dia menemui Ria dan berusaha menghiburnya sebisa mungkin. Ria pun tidak keberatan dan berterima kasih kepada Karan atas usahanya itu. लो Beberapa hari kemudian, Karan mengajak Ria untuk makan siang bersama, namun Ria menolak dengan mengatakan bahwa dirinya tengah sibuk. Mendengar hal itu, Karan menemui Ria di butiknya dan membawa beberapa makanan siang ke sana. Kedatangan Karan tidak membuat Ria terlalu senang. Ria mengatakan bahwa dia tidak ingin ada satu orang pun termasuk Karan bersimpati kepadanya atas apa yang menimpanya. Namun Karan tidak menggubris hal itu dan tetap mengajak Ria untuk makan. Drama ayah dan anak India itu tengah berlangsung di Paris. Arjun meminta kepada Karan untuk mengenalkannya kepada Ria, karena Karan sudah sesering itu bersama seorang wanita. Jika tidak, Arjun mengancam bahwa Karan tidak bisa lagi tinggal bersamanya. Karan pun mengatakan bahwa Ria mengundang mereka makan siang bersama. Mendengar hal itu, Arjun kembali membiarkan Karan masuk ke dalam rumahnya. Namun sebelum itu, Karan membalas kelakuan ayahnya dengan menguncinya di luar. Makan siang pun diadakan di rumah Ria. Arjun dan Karan datang dengan penuh sukacita. Begitupun Ria dan Bobby yang juga menyambut mereka dengan hangat. Saat Ria tengah berada di halaman luar bersama Arjun, Karan dan Bobby berada di dalam. Bobby mengatakan kepada Karan untuk mencarikan pemuda yang baik untuk Ria agar dia bisa kembali merasakan cinta dari seseorang yang akan menemani hidupnya. Candaan Bobby yang mengatakan pria selucu Karan tidak bisa menjadi suami Ria membuat Karan berpikir. Sementara di luar, Arjun menceritakan kisah cintanya kepada Ria dari pertemuannya dengan Anju sampai perpisahannya. Makan siang pun berakhir dan kini Karan tengah berpamitan dengan ayahnya untuk kembali ke India. Ria yang menemaninya sampai bandara menceritakan ingatan-ingatannya antara dia dan Karan. Ria mengatakan bahwa mungkin dia akan merindukan Karan setelah kepergiannya. Karan menjawab Ria bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi. ये जिंदगी बहुत लंबी है और Hum tengah berdiri di atas perahu bersama Tum yang tengah kesulitan mendayung. Hum mengatakan kepada Tum bahwa mungkin mereka sekarang sudah bersahabat. Mendengar hal itu, membuat Tum tidak percaya dengan perkataan Hum yang pernah mengatakan bahwa antara pria dan wanita tidak bisa bersahabat. Namun karakter Hum yang sudah melekat itu tidak pernah luput dari kekesalan Tum. 3 bulan kemudian di Mumbai, Ria dan ibunya kembali ke India. Karan dan Bobby sudah merencanakan kedatangan mereka akan dijemput oleh seorang pria bernama Mihir yang merupakan sahabat Karan dengan maksud ingin menjodohkan Mihir dengan Ria. Merasa kikuk saat bersama Ria dan Bobby, Mihir sudah lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan Karan. करण अचानक किसी Malamnya, Ria dikunjungi oleh Karan setelah dia meneleponnya dengan alasan meminta makanan. Karan menggunakan kesempatan itu untuk berbincang dengan Ria. Ria berkata bahwasannya hal yang sangat baik dia bisa pulang lagi ke India. Sebelumnya dia beralasan karena keluarganya akan kembali menyuruhnya menikah. Kepergian Samir membuatnya tidak memiliki keberanian untuk memulai kembali hubungan baru. Bahkan saat itu juga Karan masih mengusili Ria. Namun dia buat seringan mungkin agar tidak sampai membuat Ria tersinggung. Malam itu berakhir dengan tanya jawab bak sepasang kekasih yang akan menikah. मैं करूं और सारे मजे तुम लूटो। हाँ अच्छा चलो ठीक है टॉमी लेकिन एक शर्त पर मैं सबसे ज्यादा और हमेशा सिर्फ Keesokan harinya, Ria mengunjungi Anju. Dia memberikan sesuatu kepadanya berupa liontin. Anju mengira Ria yang memberikannya, namun Ria mengatakan bahwa itu adalah pemberian Arjun. Karan memecahkan kecanggungan bersama Ria. Karan mendatangi satu tempat untuk menemani Ria dalam bisnisnya. Tak lama selesai dari sana, Karan menerima panggilan dari Mihir yang mengajak mereka makan siang bersama. Namun, semua ini juga bagian dari rencananya.
Karan meninggalkan Ria bersama Mihir untuk makan siang bersama tanpa Karan dengan alasan dia telah memiliki janji dengan seorang wanita yang bernama Diana. Tidak pergi untuk makan siang bersama, Ria memilih untuk makan siang bersama ibunya. Mihir tidak menolak untuk mengantarkan Ria pulang dan mengatakan bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Di sebuah bar, Karan, Ria disusul Diana berkumpul untuk merayakan ulang tahun Mihir. Tatapan pria yang sedang berulang tahun itu tidak lepas dari wanita yang baru pertama kali bertemu dengannya, yaitu Diana. Mereka juga menari bersama dan meninggalkan Karan dan Ria di satu meja. इतनी अजीब बात है ना करण और कभी Mihir dan Diana kemudian bertunangan. Yang tadinya Mihir diminta untuk jatuh cinta kepada Ria, kini dia malah mencintai Diana. Tiba-tiba di tengah acara, Diana yang mengetahui rencana Karan dalam keadaan tidak sadar mengatakan rencana Karan yang mencoba menjodohkan Ria dengan Mihir di hadapan para tamu undangan termasuk Karan dan Ria. Ria yang mendengar itu segera pergi dari sana, disusul oleh Karan. Perdebatan di antara keduanya pun memanas. Ria memilih untuk tidak terus bertengkar dan segera pergi dan meminta Karan untuk tidak mengikutinya. बातों में आके ऐसी हरकत करोगे I thought you... तुम मुझ जैसे लड़के के साथ खुश रहोगी रिया? Belum jauh pergi, Ria dihentikan oleh Mihir yang menjelaskan keadaan itu. Dia mengatakan bahwa Karan sangat mencintai Ria. Ria tidak mengerti kalau sebenarnya mereka memiliki perasaan yang sama. Sementara itu, Karan yang merasa bersalah kepada Ria tengah minum dan mulai kehilangan kesadarannya. Dia mencurahkan isi hatinya pada teman-temannya yang tengah minum juga di sana. Karan tidak tahu bahwa penyesalan itu didengar dan disaksikan oleh Ria yang tiba-tiba ada di sana, yang kemudian mengajak Karan untuk pulang bersamanya. करण Terlalu sulit menghadapi Karan yang kehilangan kesadarannya, setiap tempat dengan satu pasangan yang Ria lihat di jalan membuat Ria senang. Dia membayangkan kehidupannya jika dia hidup bersama Karan. Keadaan itu menempatkan mereka yang kini sudah sampai di pantai. Hujan malam itu menjadi bukti bahwa keduanya telah jatuh cinta dan mereka pun melakukan adu gabrut. Di hari pernikahan Mihir dan Diana, Karan kesulitan menghadapi Ria mengingat malam yang pernah mereka habiskan bersama. Karan menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Namun berbeda dengan Ria, dia menganggap bersama Karan kemarin membuat semuanya terasa sangat baik untuknya. Asumsi yang mereka ciptakan sendiri akhirnya diakhiri oleh Karan yang mengatakan kepada Ria bahwa mereka berdua harus menikah untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi lamaran itu membuat Ria terluka karena Karan mengajaknya menikah dengan alasan yang salah. Ria menolak Karan dan pergi meninggalkannya entah kemana. हाँ रिया, मुझसे Arjun tiba-tiba pulang ke India. Sesaat tiba di rumah Karan, Anju terkejut melihat pria yang dihadapannya sekarang adalah pria yang pernah menjadi suaminya. Arjun berbicara dengan Karan untuk tidak melakukan kesalahan yang dia lakukan, yang mengabaikan wanita yang sangat dia cintai. Oleh karena itu, Karan tak boleh membiarkan Ria pergi. Perkataan ayahnya itu banyak membuat Karan sadar kalau selama ini dia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Melihat penyesalan Arjun, Anju pun mengajaknya balikan karena mereka masih sama-sama saling mencintai. हमारी बेटी ने लिया। Sementara, dengan segera Karan bergegas kembali ke Paris untuk mencari Ria. Namun dia tidak menemukannya di tempat yang Ria sendiri memiliki kenangannya bersama Karan. Hum juga merasa kesepian dengan ketidakhadiran Tum di sisinya. Cerita kembali ke masa kini kepada Karan yang tengah melakukan konferensi pers atas keberhasilan novelnya Hum Tum di 1 tahun setelah terakhir kalinya ia mencari Ria. Setelah dia mengakhiri konferensi pers itu, Ria muncul di hadapannya dengan membawa novel tulisan Karan. Ria menyadari bahwa Karan tetap mencintainya. Mereka berdua menyesal atas apa yang terjadi di masa lalu. Mereka memutuskan untuk berdamai, begitupun akhir dari Tum dan Hum yang bertemu kembali. Mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki bayi perempuan. Saat tengah asik memandang buah hati mereka yang baru saja dilahirkan, Karan bercanda kepada Ria saat melihat bayi laki-laki yang baru lahir juga ditempatkan di sebelah putrinya. Karan memprediksi bahwa suatu hari nanti, kisah romantis Hum Tum yang lain akan ada di masa depan.
Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Humtum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.